Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Snes, welcome to Masyata. Hari ini di Masyata, aku Zahra bakal bawa Sines bernostalgia seputar dunia perfilman. Kita bakal bahas kira-kira bedanya perfilman dulu dan sekarang tuh apa aja sih. Nah, biar makin seru, aku gak bakal sendirian, aku bakal ditemenin sama narasumber kita yang pastinya udah berpengalaman banget nih di dunia perfilman. Dan narasumber kita ini pernah bergabung dalam produksi film Tilik as a scriptwriter. Penasaran kan? Kita lihat aja yuk video berikut ini. Nama saya Bagus Bacep Sumartono. Saya penulis dari film pendek yang berjudul Tilik yang di-upload pada tahun 2020 dan sampai hari ini sudah mendapatkan 27 juta views. Ya, kesibukan masih tetap menulis. Terakhir untuk film pendek Seragam Muktamar untuk acara Muktamar Muhammadiyah di Surakarta kemarin, dan dari Dinas Kebudayaan Kota Jogja film pendek juga dengan judul Milih Mulih. Tunggu saya di acara Masyata 2022. Wow, menarik banget kan profil dari narasumber kita. Biar nggak lama-lama lagi nih, dan Sines juga nggak penasaran, kita panggilin aja langsung nih dia, Mas Bacap. Halo Mas. Halo. Silakan duduk Mas. Iya, makasih. Nah, ini dia Sines, Mas Bacap yang hari ini bakal sharing-sharing seputar pengalamannya di dunia perfilman. Ya, Mas Bacap gimana hari ini Mas Bacap kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak. Oke, alhamdulillah ya Mas. Senang banget hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol lagi setelah kemarin sempat ngobrol-ngobrol dikit ya Mas Bacap di belakang. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, sekarang kira-kira kesibukannya lagi ngapain aja nih Mas? Masih menulis, masih ya riset kecil-kecilan untuk beberapa karya tulis saya selanjutnya. Oke, berarti ada karya terbarunya lagi nih ya Mas? Ya, kalau barusan itu saya sudah menyelesaikan skrip untuk Tilik the Series bareng kolaborasi dengan teman-teman dari Ravacana Film. Wow, berarti Tilik bakal ada seriesnya nih ya? Insya Allah ada. Oke, nah Sines penasaran kan seputar project terbarunya Mas Bacep, Tilik the Series, makanya jangan kemana-mana, tetap di Masyata, mari cari tahu. Sines masih di Masyata bareng aku Zahra dan Mas Bacap di sini. Tadi kan kita sempat kepotong nih Mas obrolannya seputar project film Tilik the Series yang Mas Bacap. Boleh nggak sih spill dikit aja tentang project terbaru yang Mas Bacap ini? Ya, untuk Tilik the Series ini memang rencananya akan ditayangkan di WTV, tapi saya belum tahu kapan launchingnya, dan itu kami kerjakan memang secara kolaboratif. Jadi ada 8 episode yang kita bagi untuk pengerjaannya, tidak hanya saya tapi juga penulis-penulis dari Ravacana, termasuk sutradaranya juga menulis, dan ada saya, ada Agung, ada Ludi, ada Vanis, jadi yang kita barengan nulisnya. Oke, berarti project film The Series Tiliknya ini banyak ya dari penulisnya, bukan Mas Bacep aja? Bukan saya aja. Berarti menarik banget ya. Nah, prosesnya dari film Tilik sampai The Series ini kan kalau boleh tahu dari tahun berapa nih Mas? Jeda waktu dari Tilik sampai Tilik The Series ini. Ya, bisa dibilang panjang ya Mbak ya. Jadi
Tilik yang short movies itu yang diproduksi Ravacana dengan Dinas Kebudayaan itu kan 2018, karena memang ada perjanjian antara pihak Dinas Kebudayaan dengan Ravacana sehingga baru bisa diupload itu tahun 2020. Karena sebelumnya film itu kayak wajib untuk mengikuti berbagai festival dan alhamdulillah memang dapat Piala Maya tahun 2019. Setelah viral di tahun 2020 itu kita ada tawaran banyak dari macam-macam lah, ada kerjasama gitu, tapi baru kita eksekusi ya di 2022 ini karena saya dan teman-teman di Ravacana itu concern dengan kualitas. Jadi nggak mau aji mumpung lagi viral langsung kita susul dengan produksi berikutnya yang di situ rentan untuk bahwa Tilik ini akan dikerjakan secara serampangan. Makanya itu mending kita pelan-pelan prosesnya, tapi benar-benar kita hayati benar, kita nikmati benar proses pembuatan Tilik in the Series ini. Oke, berarti lumayan spare waktunya lama ya dari awal pembuatan short movie-nya dari 2018 dan baru kemudian 2022 ada Tilik the Series. Yeah. Berarti Mas Bacep udah lumayan lama ya di bidang produksi film ini. Kira-kira udah berapa lama nih Mas Bacep di produksi film ini? Ya kalau terhitung dari mula-mula sekali, saya tidak sekolah film secara formal ya, jadi memulainya dari komunitas dulu itu di tahun 2003. Jadi kalau dihitung secara linear memang 19 tahun ya sampai 2022 ini, tapi sempat ada jeda, memang saya 3 tahun itu karena saya bekerja di instansi pemerintah untuk 3 tahun, jadi 19 tahun dipotong 3 tahun ya kurang lebih baru 16 tahun saya untuk 16 tahun, 19 tahun itu lumayan lama banget. Kalau jadi orang nih besarnya udah nih. Oke, berarti udah lama Mas Bacep di bidang produksi film ini. Nah, Mas Bacep yang udah lama dan sampai sekarang masih ada di industri produksi film ini, menurut Mas Bacep sendiri kira-kira bedanya tuh produksi film dulu dan sekarang tuh apa aja sih Mas? Beda sekali ya Mbak. Jadi saya pernah mengalami syuting film itu, produksi film yang masih menggunakan pita seluloid. Jadi sangat berbeda sekali. Jadi dari materi sampai dari saya mulai sampai ke sekarang itu yang data digital itu jelas berbeda. Tapi saya rasa perbedaan itu perbedaan teknis aja. Memang ada kemajuan teknologi itu yang mempercepat proses produksi. Cuman mungkin kebetulan karena saya memang di independen, jadi di film independen, jadi kebebasan berekspresi itu dan saya menempatkan film itu sebagai media komunikasi, jadi persoalan teknis itu seolah-olah bukan hal yang saya fokuskan. Saya lebih fokus kepada bagaimana film itu bisa bertemu dengan penontonnya, bagaimana bisa terjadi dialektika antara penonton dengan pembuat film. Kalau kembali ke masalah teknis itu, saya justru menikmati kemudahan karena percepatan teknologi ini. Sekarang syuting jadi praktis, peralatan jadi lebih kecil-kecil, yang syuting itu tidak harus tegang gitu. Jadi syuting itu menyenangkan. Jadi overall perbedaannya yang signifikan itu cuma ada di teknisnya aja ya Mas? Iya, betul. Nah itu berarti, tapi Mas Bacep kayak sering ngerasain vibes kayak aduh kangen banget nih sama produksi film dulu yang sebenarnya tuh sekarang tuh udah nggak bisa ditemuin lagi. Ya pasti ada sisi kangen gitu, tapi zaman kan berubah Mbak. Tetap ada hal-hal yang memang sebaiknya diganti dari proses produksi film itu. Misalnya peralatan yang gede-gede itu sekarang tergantikan dengan peralatan yang lebih ringkas, itu jelas akan menciptakan proses produksi yang sangat berbeda. Oke, wow seru banget ya sharing-sharing dari Mas Bacep. Abis ini Mas Bacep bakal ngasih rekomendasi film buat sineas tonton nih. Makanya jangan kemana-mana ya sineas, penasaran kan? Tetap di Macata.
Balik lagi Sineas di Macata, mari cari tahu. Nah, sesuai janji, Mas Bacep bakal ngasih rekomendasi film buat Sineas di rumah nih. Nah, Mas Bacep selama nulis skrip pasti banyak dong Mas. Referensi film yang ditonton, kira-kira boleh ngasih tahu nggak referensi film yang kayaknya film ini harus wajib banget ditonton sama Sineas di rumah? Ya, ya. Karena saya belum pernah menulis film panjang, maka rekomendasi saya akan lebih presisi lagi kalau sebenarnya lebih ke film pendek ya. Jadi nanti kalau sempat teman-teman bisa buka di YouTube itu dari channelnya Ravacana Films, itu sudah ada film-film pendek dari produksinya Ravacana, misal Lanak Lanang, Singsot dan lain-lain. Nah itu nanti akan terkait dengan film-film pendek karya-karya sineas Jogja juga, dan itu juga banyak film-film pendek yang bagus-bagus karya dari teman-teman di Jogja. Oke, jadi wajib banget nih buat sineas di rumah nonton film-film pendek, film-film dari Ravacana juga ya Mas. Nah, last question dari aku nih Mas Bacep, kira-kira harapan Mas Bacep buat perfilman Indonesia nih apa sih Mas? Harapan saya film Indonesia bisa jadi tuan rumah di negerinya sendiri. Itu Oke, aja. harapannya semoga lebih berkembang lagi ya perfilman Ya, di betul. Indonesia. Wah, udah berada di penghujung acara nih Mas Bacep. Tapi sebelum acara berakhir, kita dari Macata ada sedikit kenang-kenangan nih buat Mas Bacep. Oke, ini Mas Bacep. Semoga diterima dan Terima semoga kasih sekali. iya, semoga berkesan ya buat Mas Bacep. Ya, amin, amin. Oke, makasih juga Mas Bacep udah hadir di sini mau sharing-sharing seputar pengalamannya, dan terima kasih juga buat Sineas udah nonton Macata sampai akhir. Zahra dan kru Macata ngucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.